Lo yakin tempat ini masih ada orang, Din? Tenang aja, kita cuma ngambil gambar bentar. Ini pabrik atau kuburan sih? Lo dengar gak barusan? Itu siapa barusan? Dua pohon asem. Katanya tempat itu dijaga. Din, jangan dekat-dekat. Lari sekarang! Dia ngikutin kita! Sekarang giliranmu, Pam. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Kerajaan ini milik kami. Pergi, Din! Aku tahan dia! Kadang ya, tempat yang terlihat sepi di siang hari itu bisa berubah jadi sesuatu yang sama sekali berbeda pas malam datang. Apalagi kalau tempat itu punya sejarah panjang, berdiri sejak zaman penjajahan, dan katanya dulu dibangun di atas tanah bekas makam para pekerja tebu. Ya, itulah pabrik gula Gondang di Klaten. Pabrik yang konon katanya bukan cuma menyimpan kenangan masa lalu, tapi juga nyawa-nyawa yang belum tenang. Gue masih ingat pertama kali dengar cerita ini dari seorang warga tua yang tinggal di dekat pabrik. Namanya Mbah Karto. Orangnya udah sepuh banget, suaranya berat. Tapi setiap kali dia mulai cerita, semua orang di warung kopi langsung diam. Nak, kowe nek lewat pabrik Gondang pas maghrib, ojo nengok ning pagere. Kadang ono sing delok soko jero, katanya sambil menatap kosong ke arah barat. Gue waktu itu cuma senyum aja, anggap itu cuma omongan orang tua yang mau nakut-nakutin anak muda biar nggak nongkrong malam-malam. Tapi semua berubah waktu gue ngalamin sendiri. Ceritanya bermula waktu gue sama 3 temen gue, Edo, Udin, sama Dayat, mutusin buat masuk ke area belakang pabrik. Bukan buat macem-macem sih, cuma penasaran aja. Soalnya dari kecil kita sering dengar cerita tentang penampakan di sana. Katanya sering ada sosok Belanda keliling pabrik. Terus ada noni-noni yang suka ngobrol di depan bangunan tua. Kadang juga ada mesin penggiling tebu yang tiba-tiba muter sendiri, padahal listrik udah lama diputus. Tapi ya namanya anak muda, makin dibilang jangan, makin pengen coba. Hari itu hari Minggu pagi, udara Klaten dingin tapi cerah. Sinar matahari nyengat tapi masih enak. Edo yang paling berani di antara kita bilang, ayo lihat pabrik Gondang. Katanya di dalam ada lapangan tenis bekas orang Belanda main. Gue sempat mikir 2 kali, tapi Udin langsung nyaut. Wes, kapan maneh toh? Siang ini jam segini setan juga mungkin masih tidur. Dayat ngakak, dan akhirnya gue ngangguk aja. Kami sepakat berangkat setelah sholat subuh biar nggak ketahuan penjaga. Jalan menuju pabrik Gondang itu ngelewatin sawah dan kebun tebu yang udah jarang dipanen. Di kejauhan bangunan pabrik kelihatan menjulang, dindingnya tinggi banget. Catnya udah ngelupas, dan di beberapa bagian ada bekas jelaga kayak abis kebakar. Dari kejauhan aja udah kerasa hawa anehnya. Suasananya sepi, cuma suara burung sama angin yang lewat di sela-sela batang tebu. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak enak. Angin yang lewat di sana dinginnya beda. Dingin tapi lembab, kayak hawa ruang bawah tanah. Kita lewat jalur timur, tapi pas nyampe, gerbangnya ditutup. Ada rantai besar yang ngiket gagang pintunya.
Udin sempet ngomel. "Yah, ditutup. Gimana nih?" Tapi Dayat malah senyum nakal. "Lewat belakang aja. Lewat perumahan Belanda itu, bisa kok." Nah, di situ gue langsung merinding banget. Soalnya perumahan itu terkenal angker banget. Rumah-rumah peninggalan Belanda. Ada sekitar 7 bangunan besar yang udah kosong bertahun-tahun. Banyak yang bilang tiap malam Jumat sering kedengeran suara orang ketawa. Kadang juga ada bayangan perempuan di jendela lantai 2. Edo yang paling penasaran langsung jalan duluan. "Udah, siang ini aman. Kita cuman lewat doang, gak ganggu." Gue sama yang lain nyusul di belakang. Pas kita nyampe, hawa di sekitar berubah drastis. Tadinya terang, tapi begitu melangkah masuk ke area perumahan, mendadak kayak mendung. Entah kenapa, matahari di belakang awan dan udara di sana lembab banget. Jalanannya dari batu bata, udah banyak yang retak, dan di beberapa tempat tumbuh rumput liar. Kita jalan pelan-pelan sambil ngeliatin rumah-rumah di kanan kiri. Cat putihnya udah pudar, jendela kayunya bolong, dan di dalamnya cuma gelap. Tapi anehnya, beberapa jendela itu terbuka sedikit, kayak ada orang yang baru aja ngintip. Udin yang tadinya cengengesan tiba-tiba jadi diem. Lu pada ngerasa nggak sih? Kok dingin ya?" Katanya pelan. Dayat yang biasanya santai cuma angkat bahu. Mungkin karena rindang kali. Tapi dalam hatiku, gue juga mulai ngerasa aneh. Setiap kali langkah kaki kami berhenti, selalu ada suara lain yang berhenti juga. Kayak ada yang ngikutin dari jauh. Pas kita sampai di tengah area itu, angin tiba-tiba berhembus kencang. Dari salah satu rumah, pintu kayu tua itu kebanting pelan. Bunyinya krek panjang banget, kayak orang sengaja ngebuka. Gue langsung nengok, dan sumpah, di jendela lantai 2 gue lihat ada sosok perempuan berdiri di balik tirai lusuh itu. Rambutnya pirang panjang banget, bajunya putih, dan matanya ngeliat ke bawah, ke arah kita. Gue spontan narik baju Edo. Bro, lu lihat nggak?" Tapi pas gue tunjuk, sosok itu udah nggak ada. Hanya tirai yang masih goyang pelan. "Ah, mungkin bayangan," kata Edo berusaha santai. Tapi nadanya sendiri goyah. Kami mempercepat langkah, melewati 6 rumah kosong, dan akhirnya sampai di lapangan tenis. Lapangan itu tertutup ilalang tinggi banget. Garis putihnya udah hampir nggak kelihatan. Di sampingnya 2 pohon asem besar berdiri, daunnya rimbun banget. Di bawahnya adem, tapi juga aneh. Kayak ada hawa berat yang bikin dada sesak. Katanya di sini dulu pejabat Belanda sering main tenis tiap sore. Udin ngomong sambil nyengir. Mungkin bolanya masih ada kali. Edu langsung turun ke ilalang dan nemuin bola tenis tua. Udah kotor tapi masih utuh. Kita ketawa kecil, tapi di sela tawa itu gue sadar. Dari arah 2 pohon asem tadi ada suara halus. Kayak orang nyanyi pelan, tapi bahasanya gak gue kenal. Suaranya kayak dari arah angin. Kadang deket, kadang jauh. Gue celingokan tapi yang lain gak denger. "Lu denger gak?" Gue tanya pelan. Mereka geleng. "Apaan?" "Ada suara cewek," gue jawab lirih. Udin nyengir. "Ah, paling suara radio warga." Tapi di sekitar situ gak ada rumah sama sekali. Dan suara itu makin jelas. Kayak lirih tapi nembus kepala. Lembut tapi nyeremin. Gue ngelangkah mundur, tapi kaki gue tiba-tiba berat. Udara di sekitar jadi panas dingin bersamaan. Edo yang tadinya ngeliat wajah gue pucat, langsung nyamperin. "Udah, yuk balik aja, gue juga gak enak." Baru aja dia ngomong gitu, tiba-tiba dari arah utara terdengar suara gedubrak, keras banget, kayak sesuatu jatuh dari ketinggian. Kita semua langsung nengok, tapi gak ada apa-apa, cuma angin yang mutar dan rumput liar yang bergerak pelan. Tapi waktu kita jalan balik lewat jalur yang sama, semua rumah Belanda yang tadi kita lewatin, jendelanya tertutup rapat. Padahal pas berangkat tadi, beberapa terbuka. Dayat nyeletuk, tadi yang rumah pertama itu jendelanya kebuka deh." Udin nyahut, "Ya mungkin angin, tapi gue yakin bukan. Soalnya di kaca jendela terakhir, gue ngelihat pantulan kita. Tapi jumlahnya bukan 4, ada 5 bayangan." Kita nggak ngomong sepatah kata pun sampai keluar dari area pabrik. Barulah begitu sampai jalan besar, kami tarik nafas panjang. Udin berusaha bercanda. "Tuh kan, nggak ada apa-apa juga, Jah." Tapi suaranya kaku. Edo diem aja, mukanya pucat. Gue nggak bisa lupa tatapan dari jendela tadi. Tatapan yang kosong tapi ngikutin langkah kita sampai keluar. Malamnya, waktu gue udah di rumah, gue masih kebayang-bayang suasana di sana. Gue pikir cuma perasaan aja. Tapi pas tengah malam, ada yang aneh. Dari arah jendela kamar, gue dengar suara gedubrak lagi, sama persis kayak tadi siang. Gue bangun, jalan pelan ke jendela, dan pas gue lihat keluar, ada bola tenis di depan rumah gue.
Kotor, penuh tanah, persis kayak yang Edo temuin tadi siang. Gue ngambil senter, buka pintu pelan, jalan ke halaman depan. Tapi pas gue deketin bola itu, dari arah pagar ada suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Gue berhenti, suaranya makin dekat. Gue sorot senter ke arah pagar, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon dan angin malam yang lewat. Gue balik badan, dan bola itu udah nggak ada. Keesokan harinya, gue langsung ke rumah Edo. Gue mau tanya, siapa tahu dia naruh bola itu buat ngerjain gue. Tapi begitu nyampe, gue kaget. Rumahnya rame. Banyak orang berdiri di depan dan ada ambulans kecil parkir di halaman. Gue nanya ke tetangganya, ada apa bu? Ibu itu ngelirik gue sebentar, lalu jawab pelan, Edo meninggal semalam. Gue langsung lemes. Katanya dia kejang-kejang tengah malam. Matanya melotot dan tangannya megang bola tenis, bola yang sama. Warga bilang wajahnya pucat banget dan di dahi kirinya ada bekas goresan kecil kayak cakaran. Malam itu, gue nggak bisa tidur sama sekali. Gue terus mikirin kata-kata Mbah Karto. Ojo nengok neng pagere, kadang ono sing delok soko jero. Gue sadar sekarang, mungkin yang dari dalam pabrik itu bukan cuma ngeliat, mungkin dia ngikutin. Dan dari malam itu, gue tahu satu hal. Pabrik Gondang bukan sekedar peninggalan Belanda, tapi gerbang menuju kerajaan yang tak terlihat. Malam di Klaten waktu itu gerimis, udara lembab, dan angin yang berhembus dari arah barat terasa dingin banget, kayak nyusup sampai ke tulang. Dari kejauhan, bangunan tua pabrik Gondang kelihatan gelap gulita. Cuma lampu-lampu kecil di beberapa titik yang nyala, itu pun temaram banget. Tapi di balik sepinya malam itu, ada satu rumah di area dinas pabrik yang lampunya masih menyala. Rumah besar bercat kuning pudar dengan genteng yang udah banyak berlumut. Disitulah Mas Hendra tinggal. Mas Hendra bukan orang asli Klaten. Dia baru kerja di pabrik itu sekitar 2 minggu. Pindahan dari Solo lewat rekomendasi pamannya, Om Ardi, yang kebetulan jadi supervisor di sana. Selama ini Mas Hendra tinggal bareng Om Ardi di rumah dinas itu. Rumahnya lumayan luas, tapi aura di dalamnya tuh beda. Dari luar mungkin kelihatan kayak rumah biasa peninggalan kolonial. Tapi pas malam datang, suasananya berubah jadi kayak nyimpen sesuatu. Udara di dalamnya dingin, lembab, dan setiap kali jalan di lorong tengah, lantainya berderit pelan kayak ngeluh. Sebelum malam itu, Om Ardi sempat ngomong ke Hendra, Hendra, aku harus balik kampung 2 malam. Ada urusan keluarga. Kamu jaga rumah aja ya. Tapi ingat, kalau malam ada suara aneh, apapun yang kamu dengar, jangan keluar rumah. Mas Hendra waktu itu cuma ketawa kecil, ngerasa itu cuma peringatan biasa dari orang tua yang agak percaya mistis. Iya om, tenang aja, paling tikus kali, katanya santai. Tapi Om Ardi cuma menatap serius, tanpa senyum. Tatapan itu yang belakangan bikin Hendra gak bisa lupa. Malam pertama Hendra sendirian, semuanya terasa biasa-biasa aja. Dia sempat duduk di teras sambil ngopi, menikmati udara malam yang dingin tapi tenang. Dari jauh kadang terdengar suara jangkrik, dan sesekali suara mesin pabrik yang masih beroperasi di shift malam. Sekitar jam 10 Hendra masuk ke kamar. Tapi baru aja dia mau tidur, dia dengar suara aneh. Kletek, kletek, kletek. Kayak sesuatu yang logam beradu pelan di luar rumah. Awalnya dia pikir angin, tapi lama-lama suaranya berubah. Sekarang kayak suara langkah sepatu berat yang jalan pelan di teras. Tap, tap, tap. Berhenti, lalu jalan lagi. Mas Hendra bangun, duduk di ranjang, nahan napas. Semua jadi hening. Tapi detik berikutnya, suara itu pindah ke jendela. Kayak ada yang nyenggol kaca dari luar. Tok, tok, tok. Dia beranikan diri buka tirai sedikit, tapi di luar cuma gelap. Lampu jalanan mati, cuma ada sinar bulan samar. Ah, paling kucing, gumamnya. Lalu dia balik lagi ke kasur. Tapi begitu rebahan, suara lain muncul. Kali ini jauh lebih aneh. Suara ringkikan kuda. Pelan, tapi jelas. Mas Hendra langsung bangkit lagi. Kuda? Dari mana kuda tengah malam begini? Pikirnya. Pabrik itu nggak punya kandang atau binatang apapun. Tapi suara itu makin dekat. Ihi, kayak ada yang narik tali kekan. Diikuti suara tapak sepatu kuda yang jalan pelan di jalan berbatu depan rumah dinas. Mas Hendra mulai ngerasa bulu kuduknya berdiri, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dia ambil jaket, nyalain senter, dan keluar pelan-pelan. Angin malam langsung nyambar begitu pintu dibuka. Udara lembab bercampur bau besi tua dan minyak pelumas. Dia arahkan senter ke depan rumah. Jalanan sepi, tapi debu di tanah kayak baru berhamburan.
tanda ada sesuatu yang lewat. "Halo," panggilnya pelan. Tapi gak ada jawaban, cuma suara daun asem yang bergesekan di kejauhan. Dia jalan pelan ke arah lapangan tenis yang katanya dulu sering dipakai pejabat Belanda. Jalannya becek, dan setiap langkah terasa berat. Di antara kabut tipis, bangunan pabrik tua di sebelah kiri kayak berdiri menatapnya. Dari celah jendelanya yang bolong, angin keluar membawa suara, kayak bisikan samar. Gak jelas katanya apa, tapi suaranya mirip orang ngomong dalam bahasa asing. Mas Hendra berhenti sebentar. Astagfirullah. Dia baca doa pelan. Tapi anehnya, setelah dia baca doa itu, suara ringkikan kudanya malah makin keras. Sekarang bukan cuma 1, tapi 2, 3, entah berapa. Kayak ada iring-iringan lewat. Dan di tengah suara itu, dia cium bau yang aneh banget. Harum. Harum bunga melati bercampur wangi sabun, tapi menusuk banget sampai bikin pusing. Dari arah kanan, tiba-tiba senter Hendra menangkap sesuatu. Di depan salah satu rumah Belanda yang udah lama kosong, ada bayangan perempuan berdiri di font jendela. Bajunya putih panjang sampai tanah, rambutnya pirang, kulitnya pucat banget, dan dia lagi ngeliat ke arah jalan, kayak nunggu seseorang lewat. Mas Hendra refleks matiin senter, sembunyi di balik pohon. Napasnya berat banget. Sosok itu diam, tapi tiba-tiba kepalanya bergerak pelan. Menoleh, langsung ke arah Hendra. Dan di situ dia sadar, sosok itu gak punya bola mata. Matanya kosong, hitam pekat kayak rongga lubang. Dia mundur pelan, tapi ranting di bawah kakinya patah. Krek. Suara kecil itu kayak alarm buat sesuatu yang mengerikan. Sosok perempuan itu tiba-tiba tersenyum, senyum lebar banget, gak wajar. Lalu dalam sekejap, tubuhnya melayang turun dari jendela lantai 2. Bukan jatuh, tapi mengambang. Dan suaranya berubah jadi tawa kecil, cekikikan tipis yang bikin darah beku. Mas Hendra langsung lari sekencang-kencangnya ke rumah. Tapi waktu dia lewat di antara 2 pohon asem di lapangan tenis, hawa di sekitarnya langsung berubah. Udara jadi berat banget, bahkan napas pun susah. Dari samping, dia ngerasa ada sesuatu yang ikutin. Waktu dia nekat nengok sedikit, dia lihat sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia. Sosok hitam tinggi banget, mungkin 3 kali lipat tinggi orang biasa. Tapi yang kelihatan cuma kakinya, kaki raksasa yang diam di bawah bayangan pohon. Mas Hendra udah gak sempat mikir, dia terus lari sampai ke rumah, langsung masuk dan ngunci pintu rapat-rapat. Dada naik turun, napasnya ngos-ngosan, dan tangannya gemetar waktu mau ngunci semua jendela. Di luar suara langkah sepatu berat masih kedengaran, mondar-mandir di teras. Dia coba nenangin diri, duduk di kursi ruang tamu sambil pegang senter, tapi belum sempat tenang, dari arah kamar terdengar suara ketukan. Tok, 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 3 kali, pelan tapi teratur. "Siapa?" dia teriak. Tapi gak ada jawaban. Dia nyalain senter, jalan pelan ke arah kamar. Lampu kamar tiba-tiba kedip-kedip. Ketika dia buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Cuma angin malam yang masuk lewat jendela setengah terbuka. Mas Hendra nutup jendela itu buru-buru. Tapi pas dia lihat keluar, di halaman depan berdiri 10 sosok putih. Pocong. Semuanya menghadap ke arah rumah. Berdiri melingkar. Tubuhnya kaku, tapi kepalanya miring sedikit. Seolah-olah mereka memperhatikan. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara lirih, kayak orang ngeluh. "Tolong, tolong kami." Mas Hendra hampir pingsan. Dia mundur, jatuh ke lantai, senter lepas dari tangan. Pocong-pocong itu gak bergerak, cuma berdiri di situ sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Begitu suara azan bergema, mereka satu persatu hilang perlahan, kayak kabut yang menguap. Pagi-pagi waktu Om Ardi balik dari kampung, dia langsung kaget lihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, jendela terbuka, dan Hendra duduk di pojok ruang tamu, pucat kayak mayat, matanya kosong. "Hendra, kamu kenapa leh?" teriaknya. Tapi Hendra cuma bisa geleng pelan. Akhirnya, pelan-pelan dia ceritain semua kejadian malam itu, tentang suara kuda, sosok perempuan Belanda, kaki raksasa, sampai 10 pocong yang ngelilingin rumah. Om Ardi diam lama banget, lalu ngomong pelan. "Aku udah bilang, jangan keluar rumah malam-malam. Yang kamu lihat itu bukan manusia. Dia penghuni lama sini. Penghuni yang bahkan sebelum pabrik ini berdiri udah ada." Mas Hendra bingung. "Maksudnya Om?" Om Ardi tarik napas panjang. "Di sini, di pabrik gondang ini, mereka itu punya dunia sendiri. Ada hierarki, ada kasta. Yang lemah gak berani keluar area pabrik, tapi yang kuat, dia bisa jalan sampai mana aja. Sosok perempuan yang kamu lihat itu bukan sekedar arwah Belanda. Dia salah satu penguasa di tempat ini." Mas Hendra nunduk, keringat dingin ngucur dari pelipisnya. "Terus, pocong-pocong itu?" Om Ardi jawab lirih. "Mereka bukan mau ganggu kamu, mereka minta tolong, karena kamu udah ngusik si penguasa itu, dan sekarang mereka semua, termasuk kamu, udah jadi bagian dari wilayahnya."
Sejak hari itu, Mas Hendra gak pernah lagi berani tinggal di rumah dinas itu sendirian. Tapi cerita tentang malam itu menyebar ke seluruh pekerja pabrik. Banyak yang bilang tiap malam tengah suka dengar suara langkah sepatu di depan rumah dinas. Kadang juga terdengar suara mesin giling yang muter sendiri, padahal pabrik udah mati sejak sore. Dan yang paling aneh, di pohon asem dekat lapangan tenis, sering ada yang ngelihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri sambil nyisir rambutnya di bawah cahaya bulan. Tapi kalau diperhatiin lama-lama, bayangan itu bukan nyisir rambut, dia lagi nyisir kepala orang lain. Mereka bilang itu tandanya pintu antara dunia mereka dan dunia kita udah kebuka sedikit. Dan waktu pintu itu kebuka lebar-lebar, kerajaan demit di pabrik Gondang bakal bangkit lagi. Tahun 1931, langit Klaten siang itu biru pucat dan asap putih dari cerobong tinggi pabrik Gondang membumbung ke udara. Dari kejauhan, suara mesin penggiling tebu bergemuruh tanpa henti, bercampur dengan teriakan mandor dan keluh para buruh yang bekerja di bawah terik matahari. Di masa itu, pabrik gula Gondang bukan sekadar tempat produksi, tapi lambang kekuasaan Belanda di tanah Jawa. Ribuan pekerja pribumi dipaksa bekerja dari subuh sampai malam hanya demi upah segenggam beras dan setetes gula yang bukan milik mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah rumah besar bercat putih, rumah administrator, tempat tinggal bagi kepala pabrik Belanda dan keluarganya. Di sanalah tinggal seorang perempuan muda yang kecantikannya terkenal di seluruh Klaten, Nyonya Helen van der Weyck. Helen, atau yang biasa dipanggil Noni Lene oleh para pekerja, datang dari Batavia bersama suaminya, Tuan Willem van der Weyck, yang baru diangkat menjadi pengawas utama pabrik Gondang. Konon, Lene punya paras yang memesona, kulitnya seputih susu, matanya hijau lembut seperti daun tebu muda. Tapi di balik kecantikannya, ada sesuatu yang dingin di wajahnya. Tatapan matanya sering kosong, seperti orang yang hidup di antara dua dunia. Para pekerja menyebut rumahnya Omah Londo Putih. Letaknya tak jauh dari lapangan tenis dan dua pohon asem besar yang tumbuh di pinggirnya. Katanya, pohon itu sudah ada bahkan sebelum pabrik dibangun. Mbah-mbah Jawa dulu percaya, dua pohon asem itu kembar, dijaga oleh penunggu wanita yang disebut Ratu Ijo. Tapi tentu saja orang Belanda menertawakan itu semua. Bagi mereka itu cuma tahayul pribumi. Helen sangat suka duduk di teras sore-sore, ditemani secangkir teh dan musik dari gramofon. Tapi seringkali para pembantu pribuminya ngeliat dia ngobrol sendiri. Kadang ketawa kecil, kadang diam lama sambil ngeliatin ke arah dua pohon asem di kejauhan. Mereka yang ngintip bilang, kadang Helen ngomong dalam bahasa yang gak mereka ngerti. Suaranya lembut, tapi anehnya, daun-daun pohon asem selalu bergetar tiap kali dia bicara, seolah menjawab. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Malam itu, hujan deras turun sejak maghrib. Pekerja yang masih di pabrik disuruh pulang cepat karena petir menyambar-nyambar di atas cerobong. Tapi satu kilatan petir yang paling besar menyambar poros mesin giling utama, bikin salah satu buruh tewas seketika. Kepalanya masuk ke mesin, darah muncrat ke dinding, dan teriakan histeris menggema di seluruh bangunan. Sejak malam itu, para pekerja bilang mereka mulai dengar suara mesin giling berputar sendiri di tengah malam. Willem marah besar. Besoknya, dia kumpulkan semua pekerja, maki mereka habis-habisan, lalu suruh mandor Jawa bernama Karto Semedi buat bersihin darah itu sampai gak ada bekas. Tapi Karto menolak. Dia bilang, "Tuan, ini bukan darah biasa, ini darah tumbal. Kalau jenengan maksa, pabrik ini bakal dikutuk." Tentu saja Willem gak peduli, dia cuma tertawa. Tapi malamnya, sesuatu datang ke rumah putih itu. Helen terbangun sekitar tengah malam. Suara angin di luar keras banget, tapi di antara suara itu, dia dengar sesuatu. Langkah kaki basah yang jalan pelan di teras. Plak, plak, plak. Kayak ada orang jalan tanpa alas kaki, tapi kakinya penuh lumpur. Helen turun dari ranjang,
nyalain lilin, dan pelan-pelan buka pintu kamarnya. Dari ujung lorong, dia lihat bayangan seseorang lewat. Rambutnya panjang, badannya kurus, pakai kain lusuh, jalannya bungkuk. Helen ngikutin pelan-pelan, lilin di tangannya bergetar karena angin. Bayangan itu berhenti di depan pintu belakang, lalu hilang begitu aja. Tapi di lantai ada jejak kaki basah menuju keluar. Helen dorong pintu itu dan keluar ke taman belakang. Angin malam basah, dan dari arah lapangan tenis, dia lihat dua pohon asem itu bergetar hebat, padahal gak ada angin yang nyentuh. Daunnya berdesir, dan di antara batangnya ada sesuatu berkilau, kayak sepasang mata yang ngeliatin dia. Helen mundur pelan-pelan, nafasnya berat, tapi dari arah depan rumah, suara langkah itu muncul lagi. Plak, 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 makin lama makin dekat, dan tiba-tiba lilinnya padam. Dalam gelap, dia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Nafasnya kasar, berat banget, dan dingin. Dia coba lari, tapi tubuhnya kaku, gak bisa bergerak. Besok paginya, Willem nemuin istrinya pingsan di depan rumah, pakaiannya kotor dan rambutnya basah. Sejak malam itu, Helen berubah. Dia jarang bicara, sering bengong di depan jendela, dan tiap malam selalu minta kamar yang jendelanya ngadep ke arah pohon asem. Para pelayan bilang, kadang dari jendela itu mereka dengar dia ngobrol sama seseorang. Suaranya lembut banget, kayak lagi ngelantun mantra. Beberapa minggu kemudian, para pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang ngaku lihat perempuan Belanda berdiri di antara batang tebu pas tengah malam. Ada yang bilang mesin pabrik tiba-tiba muter sendiri, walau gak ada yang nyalain. Dan ada satu kejadian yang paling bikin geger. Salah satu mandor Jawa hilang tanpa jejak. Besoknya, di bawah pohon asem ditemukan kain kerjaannya, penuh darah, dan di tanah ada bekas geseran panjang, kayak ada sesuatu yang nyeret tubuh besar. Willem mulai curiga. Dia merasa ada yang gak beres dengan istrinya. Suatu malam, dia pura-pura tidur dan ngintip waktu Helen keluar kamar sambil bawa lilin. Dia ngikut dari belakang dan ngeliat Helen jalan ke arah lapangan tenis. Di sana, di bawah dua pohon asem, dia berhenti. Willem ngumpet di balik tembok, dan apa yang dia lihat malam itu gak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Helen berdiri di depan dua sosok besar, tubuhnya tinggi banget, hitam, dan matanya merah menyala. Suaranya kayak desis ular, tapi lembut. Helen ngomong dalam bahasa aneh yang Willem gak paham, tapi tiba-tiba dua sosok itu tunduk, lalu salah satunya ngelus kepala Helen, kayak sedang memberkati. Dari kepala sampai ujung kaki, cahaya hijau berpendar di tubuhnya. Willem yang gak tahan langsung nyebut nama Tuhan dan lari, tapi tiba-tiba bumi di bawahnya bergetar dan suara perempuan ketawa melengking dari arah belakang. Dia nengok dan di situ dia lihat istrinya, tapi matanya udah gak hijau lagi, sekarang hitam pekat. Di belakangnya berdiri sosok raksasa yang sebagian tubuhnya bersisik seperti ular berwarna hijau zamrud. Keesokan harinya, pekerja nemuin Willem tewas di dekat lapangan tenis. Lehernya patah, matanya melotot, dan tubuhnya membiru seperti orang keracunan. Tapi yang paling aneh, lidahnya hilang. Gak ada yang tahu kemana perginya. Helen dinyatakan gila. Belanda yang masih tersisa di sana cepat-cepat dikirim balik ke Batavia. Tapi katanya, waktu kereta yang membawanya berangkat dari stasiun Klaten, ada hal aneh. Konduktur bilang, di kursi yang harusnya diduduki Helen, gak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, bayangannya tetap ada, melambai-lambai sampai kereta itu hilang di tikungan. Sejak hari itu, pabrik Gondang mulai berubah. Produksi terus menurun, banyak pekerja yang minta pindah, dan setiap kali ada yang lewat malam-malam di dekat lapangan tenis, mereka selalu dengar suara perempuan nyanyi lembut dalam bahasa asing dari arah dua pohon asem yang sekarang udah tumbuh makin besar. Beberapa tahun kemudian, setelah Jepang masuk dan Belanda kalah perang, pabrik itu ditinggalkan begitu aja. Tapi warga sekitar tetap takut ke sana.
Mereka bilang malam-malam suka ada cahaya hijau dari arah rumah putih. Kadang suara tawa perempuan, kadang suara tangisan lirih. Dan kalau ada orang berani jalan ke sana, di bawah pohon asem itu suka ada bau harum melati yang tiba-tiba muncul, tapi cuma bertahan sebentar. Setelah itu, selalu diikuti mimpi buruk. Mimpi tentang wanita Belanda yang kulitnya udah pucat kebiruan, berdiri di tengah lapangan tenis. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di belakangnya melingkar tubuh ular besar berwarna hijau zamrud. Orang-orang tua di sekitar itu percaya, sejak malam kematian Willem, Helen gak pernah benar-benar pergi. Dia jadi bagian dari Ratu Ijo, makhluk penjaga dua pohon asem itu, dan kini dialah yang memimpin semua roh dan arwah di kawasan pabrik Gondang. Dialah yang disebut para buruh dulu dengan nama pelan, Noni dari Rumah Putih. Dan setiap kali hujan turun di atas Klaten, air yang jatuh di tanah pabrik itu berwarna sedikit lebih keruh, sedikit lebih manis, seolah-olah masih mengandung gula yang pernah dihasilkan dari darah dan air tama mereka yang dikorbankan di masa lalu. Malam itu, angin berembus dari arah utara. Udara Klaten lembab, dan di langit cuma ada separuh bulan. Di depan rumah Edo, daun-daun kering beterbangan pelan, menempel di pagar besi yang sudah berkarat. Sejak kejadian bola tenis itu, Edo memang gak pernah tenang lagi. Setiap malam, dia selalu kebangun sekitar jam 2, dan hampir selalu dengar suara langkah kaki dari arah luar jendela. Kadang cuma satu, kadang banyak, tapi langkah itu nggak pernah menjauh, selalu berhenti tepat di bawah kamarnya. Sejak kematian Edo, cerita ini pindah ke Dayat, salah satu teman yang malam itu ikut masuk ke pabrik Gondang. Dayat gak pernah cerita ke siapa-siapa soal apa yang mereka alami di sana. Tapi setelah pemakaman Edo, dia mulai diganggu juga. Kadang di jalan pulang kerja, dia merasa kayak ada yang jalan di belakang. Tapi pas nengok, gak ada siapa-siapa. Kadang waktu lagi nyuci muka, di cermin dia ngeliat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang banget, tapi wajahnya gak kelihatan. Sampai suatu sore, Dayat memutuskan buat kembali ke pabrik Gondang. Katanya dia mau ngambil sesuatu. Orang-orang di warung kopi yang dengar dia ngomong gitu langsung nyeletuk. "Gila lu, Yat, mau mati?" Tapi Dayat cuma senyum tipis. "Ada yang ketinggalan," katanya. Gak ada yang ngerti maksudnya apa. Tapi malam itu, sekitar jam 8, dia berangkat sendirian naik motor bututnya. Jalan menuju pabrik sepi banget. Angin malam bikin daun tebu di kanan kiri jalan bergesekan pelan. Dan dari kejauhan, menara pabrik kelihatan kayak bayangan raksasa yang mengintai. Dayat berhenti di depan gerbang besi yang udah karatan. Rantainya udah lepas, mungkin dibuka orang iseng, atau mungkin kebuka sendiri. Dia dorong pelan, krek, suaranya nyaring banget di tengah malam. Begitu dia masuk, hawa di dalam langsung berubah. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang bikin kulit terasa berat, kayak ditarik ke bawah. Dayat nyalain senter, sinarnya muter ke arah bangunan tua di depan. Dindingnya penuh lumut, jendelanya bolong, dan di atas genteng ada bayangan kelelawar yang terbang muter-muter. Dia jalan terus menuju arah lapangan tenis yang dulu mereka lewatin. Tapi di tengah jalan, langkahnya berhenti. Di tanah ada sesuatu yang mencolok, buku kecil dengan sampul kulit coklat. Kotor banget, kayak udah lama terkubur. Di pojoknya tertulis huruf Jawa lama, tapi di tengahnya ada tulisan Latin samar, Karto Semedi 1932. Dayat ngebuka buku itu, dan halaman pertamanya udah hampir hancur. Tapi di halaman kedua, masih bisa dibaca jelas beberapa baris tulisan. Tanggal 17 Desember, mesin giling rusak, darah belum kering. Nyonya Belanda sudah berbicara dengan penjaga pohon asem. Mereka sekarang satu. Siapapun yang menebang pohon itu akan menebas dirinya sendiri. Dayat melan ludah, tangannya gemetar. Dia baca lagi halaman berikutnya. Tulisannya makin ngawur, kayak ditulis orang yang udah hampir gila. Ratu Ular sudah bangun. Dia menelan nyawa para pekerja. Aku dengar mereka di malam hari. Mereka menangis di bawah tanah.
Aku menulis ini supaya dunia tahu, Gondang bukan lagi milik manusia. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah lapangan tenis. Senter Dayat padam seketika. Hawa jadi panas, bukan karena cuaca, tapi kayak ada sesuatu yang hidup di sekitar situ. Suara perempuan ketawa lirih kedengeran dari arah pohon asam. Hehehe. Dayat mundur pelan, tapi langkahnya berhenti sendiri. Di kakinya, tanah bergetar halus, kayak ada sesuatu yang bergerak di bawah. Dia nengok ke arah pohon asam, dan di bawah sinar bulan, dia ngelihat bayangan seseorang berdiri di sana. Gaun putih panjang, rambut pirang tergerai, dan matanya hijau menyala. Noni Helen, Dayat berbisik pelan, nyaris tanpa suara. Tapi seolah sosok itu dengar. Perempuan itu menunduk sedikit, lalu pelan-pelan senyum. Senyum yang gak manusiawi, senyum yang terlalu lebar untuk wajahnya. Dayat langsung lari sekuat tenaga, tapi begitu dia lewat depan rumah Belanda, sesuatu jatuh dari atap. Buku catatan itu, padahal tadi udah dia pegang. Sekarang buku itu terbuka sendiri. Halamannya berputar kencang kayak ditiup angin. Dan dari balik halaman itu, keluar suara pelan. Suara perempuan, tapi bukan dari dunia ini. Kembalikan darahku, kembalikan tanahku. Dayat pingsan di tempat. Besok paginya, warga nemuin dia tergeletak di dekat gerbang pabrik. Tangannya masih megang buku lusuh itu. Badannya kotor penuh lumpur, dan dari bibirnya keluar darah tipis. Tapi yang paling aneh, matanya melek terus, hijau samar. Persis kayak mata Noni Helen yang diceritain orang tua-tua bulu. Sejak kejadian itu, buku catatan Kartosemedi disimpan di rumah kepala desa. Tapi katanya, tiap malam buku itu suka berubah posisi sendiri. Kadang kebuka di halaman tengah, kadang di halaman terakhir yang isinya cuma satu kalimat pendek, ditulis dengan tinta merah kering. Dia belum selesai. Malam demi malam, kejadian aneh makin sering. Mesin pabrik tua yang udah karatan tiba-tiba bunyi sendiri pas tengah malam. Suara roda giling berputar, padahal gak ada listrik. Kadang terdengar juga suara orang teriak minta tolong, tapi gak jelas dari mana asalnya. Warga sekitar mulai resah. Beberapa pemuda nekat bikin vlog buat nyari bukti horor di pabrik Gondang. Salah satunya akun lokal Klaten yang lagi naik daun waktu itu. Mereka bawa kamera, mikrofon dan drone masuk dari jalur utara. Awalnya semua aman. Mereka bercanda sambil syuting, tapi waktu drone mereka lewat di atas dua pohon asem, kameranya langsung mati total. Begitu dicek, hasil videonya cuma gelap. Tapi di detik terakhir, sebelum drone jatuh, ada satu frame aneh. Bayangan perempuan berdiri di tengah lapangan tenis, rambutnya panjang banget, dan di belakangnya sesuatu bergerak, kayak ular besar tapi warnanya hijau bercahaya. Video itu viral. Tapi tak lama kemudian, akun mereka hilang. Semua video dihapus dan adminnya gak bisa dihubungi. Kata temennya, sejak balik dari pabrik Gondang, mereka semua demam tinggi dan satu orang mimisan tiap malam. Dokter bilang gak ada penyakit, tapi warga tahu, itu kutukan dari kerajaan Demit. Beberapa minggu kemudian, Dayat yang udah mulai bisa jalan lagi tiba-tiba datang ke rumah kepala desa. Mukanya pucat, matanya kosong. Dia minta buku catatan itu. Aku harus balikin, katanya datar. Kepala desa menolak, tapi malamnya buku itu hilang dari lemari. Dan besok paginya, Dayat gak ada di rumah. Orang-orang nyari sampai sore, tapi gak ketemu. Sampai akhirnya seorang petani nemuin sesuatu di dekat sungai belakang pabrik. Sepatu Dayat, kaosnya, dan di tanah bekas geseran panjang, kayak ada sesuatu yang nyeret tubuh besar ke arah dalam. Di situ juga ada tulisan di tanah, kayak digores pakai jari. Dia sudah bangun. Sejak saat itu, gak ada yang berani masuk ke area pabrik Gondang lagi. Gerbangnya dikunci ulang, dan pohon asem itu sekarang tumbuh makin tinggi. Daunnya rimbun sampai nutupin langit di atas lapangan tenis. Tapi setiap kali malam Jumat Kliwon, warga masih bisa dengar suara perempuan nyanyi dari arah sana. Lembut, pelan, tapi nyanyian itu bikin merinding. Karena katanya itu bukan lagu manusia, itu lagu pemanggil, lagu untuk membuka pintu dunia mereka. Orang-orang yang pernah lewat malam-malam bilang dari balik pagar kadang terlihat cahaya hijau menari di antara dua pohon asam. Dan kalau kamu diam cukup lama di sana, kamu bisa dengar suara langkah pelan dari belakang, disusul bisikan halus di telinga kananmu.
sudah waktunya kembali. Malam di Klaten terasa berat malam itu. Angin dari arah utara membawa bau tanah basah, bercampur wangi samar melati dan asap tebu yang terbakar. Di langit, bulan penuh tergantung, tapi cahayanya pucat, seperti mata yang sedang mengintai dari balik awan. Di kejauhan, menara pabrik gondang berdiri kaku, siluetnya hitam melawan langit, seperti penjaga tua yang tidak pernah tidur. Setelah bertahun-tahun terkunci, pabrik gondang akhirnya dibuka lagi. Tapi bukan oleh pemerintah, bukan juga oleh warga. Yang membuka adalah tim ekspedisi dokumenter, sekelompok anak muda yang katanya ingin mengungkap kebenaran di balik legenda pabrik gula paling angker di Jawa. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap, kamera, drone, alat perekam, dan keberanian yang mungkin sedikit berlebihan. Pemimpinnya, Raffi, mahasiswa film yang baru lulus, punya ambisi besar. Dia bilang ke timnya, "Kita gak cuma mau bikin konten horor, kita mau buktikan sejarah, kita mau lihat sendiri kebenaran kerajaan Demit." 4 orang ikut bersamanya. Vina, sang kameramen yang selalu skeptis, Gilang, teknisi alat yang paling cerewet, Reno, editor yang percaya teori konspirasi, dan Dinda, jurnalis lokal yang katanya pernah dengar cerita tentang Edo dan Dayat, 2 orang terakhir yang pernah masuk ke pabrik itu dan gak pernah benar-benar kembali. Mereka tiba di depan gerbang sekitar jam 11 malam. Gerbang besi tua itu masih berdiri, tapi rantainya udah berkarat dan longgar. Waktu Raffi dorong pelan, suara krik panjang menggema, kayak jeritan dari dalam tanah. "Astagfirullah," gumam Dinda pelan. "Tenang aja," kata Raffi. "Kita cuman rekam, gak usah takut." Begitu mereka masuk, udara langsung berubah. Semua yang pernah baca cerita tentang tempat ini bilang hal yang sama. Hawa di pabrik gondang itu beda. Dingin, tapi bukan dingin malam biasa. Dingin yang nyusup ke dada dan bikin jantung berdebar tanpa alasan. Reno yang megang kamera infrared pelan-pelan muter ke sekeliling. "Gue dapat sinyal panas," katanya. "Tapi bentuknya aneh. Panasnya bukan kayak tubuh manusia, tapi kayak garis melingkar di tanah." Vina nyeletuk, "Mungkin kabel bekas." Tapi Dinda yang paling peka langsung nyaut, "Bukan, itu jalur lama. Dulu katanya di situ banyak yang dikubur setelah kecelakaan mesin." Mereka terus jalan sampai ke lapangan tenis. 2 pohon asem besar itu masih berdiri di sana. Batangnya makin tebal, daunnya menjulur sampai menutupi sebagian langit. Di bawahnya rumput liar tumbuh tinggi, dan di tengah lapangan masih ada bekas garis putih yang pudar, sisa masa kejayaan Belanda dulu. "Tempat ini yang katanya jadi pusatnya," kata Raffi sambil mengatur kamera. Menurut arsip Kartosemedi, di bawah 2 pohon asem ini ada ruang bawah tanah, tempat mereka dulu ngubur korban kerja paksa. Mungkin itu yang disebut kerajaan Demit. Vina nyeletuk, "Atau cuma legenda aja?" Tapi sebelum sempat lanjut, alat perekam di tangan Gilang bunyi pelan. Krik, krik, lalu muncul suara samar. "Pergi dari sini." Mereka semua diam. Raffi coba nahan gugup. "Itu interferensi sinyal," katanya cepat. Tapi Dinda tahu, suara itu bukan gangguan. Suara itu nyata, suara perempuan, pelan, dalam, dan terdengar dari arah belakang mereka. Begitu mereka nengok, gak ada siapa-siapa. Cuma angin yang lewat, tapi dari arah 2 pohon asem itu turun kabut tipis. Reno ngangkat kamera dan zoom ke arah batang pohon. Di situ, samar-samar dia lihat bayangan putih berdiri di antara 2 batang besar itu. Rambutnya pirang panjang, gaunnya robek, dan wajahnya menghadap lurus ke kamera. Reno langsung mundur. Bro, gue dapat sesuatu." Tapi pas Raffi lihat hasil rekamannya di layar, sosok itu udah gak ada, cuma kabut dan bayangan pohon. Mereka mutusin buat buka tenda kecil di lapangan itu, sekalian buat uji alat. Tapi anehnya, semua baterai yang mereka bawa mulai cepat habis. Drone gak bisa nyala, kamera overheat, dan perekam suara berhenti sendiri. Gilang ngomel, "Gue sumpah, kayak ada medan magnet di sini."
Dinda cuma diam, matanya gak lepas dari dua pohon itu. Mungkin bukan magnet, mungkin energi. Sekitar jam 1 malam, kabut makin tebal. Dinda duduk sendirian di dekat tenda, nulis catatan. Tapi waktu dia ngangkat kepala, di depan sana, di bawah pohon asem, dia lihat seseorang berdiri. Bukan bayangan, bukan kabut, tapi sosok perempuan sungguhan berdiri diam sambil ngeliatin dia. Bajunya putih, matanya hijau menyala di gelap malam. "Raffi," bisik Dinda. Tapi sebelum dia sempat ngomong lagi, perempuan itu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke tanah di depan Dinda. Dinda lihat ke bawah, tanahnya retak sedikit, lalu terbuka perlahan, kayak pintu. Dari dalam celah itu keluar cahaya hijau redup. Raffi yang dengar teriakan Dinda langsung lari. "Lo kenapa?" Tapi pas mereka semua nyamperin, tanah di depan Dinda udah terbuka lebar. Di dalamnya kelihatan tangga menurun yang diselimuti akar-akar besar. Udara dari bawah itu lembab banget dan berbau besi tua bercampur tanah basah. "Gila, ruang bawah tanahnya beneran ada," kata Raffi dengan mata berinar, tapi Dinda gemetar. "Jangan turun," katanya pelan. "Jangan beneran, ini bukan tempat manusia." Tapi Raffi tetap turun. Vina dan Gilang nyusul, sementara Reno ngikut terakhir bawa kamera. Dinda dengan perasaan gak enak akhirnya ikut juga. Tangga itu panjang banget, berputar ke bawah kayak spiral. Semakin ke dalam, udara makin panas. Di dindingnya ada ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol campuran antara tulisan Jawa kuno dan huruf Belanda. Di salah satu dinding, Reno menekan-nekan permukaannya, dan tiba-tiba sebagian batu itu geser, membuka lorong kecil ke arah lain. Mereka masuk, dan di situ semuanya berhenti bicara. Ruangan itu besar, bulat, dan di tengahnya ada mesin tua yang bentuknya kayak alat giling. Tapi di sekeliling mesin itu bukan besi, tapi tulang. Tulang manusia yang disusun melingkar, rapih banget. Di antara tulang-tulang itu tumbuh akar-akar hijau menyala. Dinda mundur perlahan. "Ya Allah, ini tempat apa?" Raffi dengan wajah pucat tapi penuh rasa penasaran nyalain kamera. Ini bukti kerajaan bawah tanah yang disebut Kartosemedi. Tapi sebelum dia sempat ngomong lagi, mesin tua itu bergerak sendiri. Rodanya berputar pelan dan dari celah besinya keluar suara seperti desahan panjang diikuti aroma wangi melati yang menusuk hidung. Vina teriak, "Matikan kameranya, ayo keluar." Tapi Raffi gak mau, dia terus rekam sampai dari balik bayangan ruangan itu muncul sosok, tinggi, gaunnya putih, tapi bagian bawahnya berubah jadi sisik ular hijau. Rambutnya pirang panjang, wajahnya cantik tapi matanya kosong. Sosok itu melangkah pelan ke arah mereka. "Kalian sudah membuka pintu. Kalian manusia yang sombong." Gilang langsung jatuh terduduk, teriak baca doa. Tapi dari belakang, akar-akar di dinding mulai bergerak, merayap ayak ular hidup, melilit kaki mereka satu persatu. Reno yang panik lempar kameranya ke tanah. Tapi sebelum kamera itu mati, lensa sempat menangkap pemandangan terakhir. Sosok perempuan itu berdiri di tengah ruangan, tangannya terbuka, dan di belakangnya tampak dua bayangan besar dengan mata merah. Penjaga pohon asem. Suara perempuan itu menggema. "Kalian ingin melihat kerajaan demit. Sekarang kalian adalah bagiannya." Lalu semua lampu mati. 3 hari kemudian, warga nemuin tenda mereka di lapangan tenis. Kosong, semua alat rusak, kamera patah, dan laptop terbuka di halaman terakhir file video. Di layar, cuma ada satu tulisan pendek yang entah siapa yang ngetik. "Dia sudah bangun. Gerbang telah terbuka." Polisi yang datang ke lokasi bilang di tanah dekat pohon asem ada bekas lingkaran besar, gosong, seperti terbakar dari dalam tanah. Tapi anehnya, gak ada tanda-tanda api. Sebeberapa minggu setelah kejadian itu, desa sekitar mulai sering mengalami gangguan. Listrik mati setiap malam Jumat, suara mesin tua kadang terdengar dari bawah tanah, dan ada beberapa warga yang ngaku melihat sosok perempuan Belanda berdiri di depan rumah mereka. Rambutnya pirang, tapi matanya hijau. Sampai sekarang, gak ada yang tahu pasti apa yang terjadi sama tim dokumenter itu.
Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, pabrik Gondang gak pernah benar-benar sepi lagi. Kadang orang yang lewat malam-malam masih bisa lihat lampu menyala dari jendela pabrik yang udah rusak itu. Dan kalau mereka berhenti cukup lama di depan pagar, dari dalam terdengar suara pelan. Suara perempuan nyanyi dalam bahasa asing, diiringi suara mesin giling berputar. Katanya itu nyanyian Ratu Ijo dan Noni Helene, dua roh yang kini bersatu dalam satu tubuh. Sang penguasa abadi pabrik Gondang, ratu dari dunia bawah tanah, penguasa kerajaan Demit. Dan kalau kamu berani datang ke sana saat bulan penuh, berdiri tepat di antara dua pohon asem itu, tutup matamu dan dengar baik-baik. Kamu bisa ngerasa tanah di bawah kakimu bergetar pelan. Itu bukan gempa, itu mereka yang masih menggiling, membuat gula dari darah, menunggu waktu untuk